lagi di channel saya Taksus Farm. Oke teman-teman, semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki di hari ini, terus sejahtera, sehat sentosa bagi para peternak. Semoga ternaknya maju, berkembang. Begitupun juga untuk para petani, semoga petani kita, pahlawan pangan kita diberikan kesuksesan, kesehatan jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas video masalah penanganan kambing pasca melahirkan. Jadi ini sedikit saya mau cerita ya teman-teman. Kemarin itu kambing saya itu melahirkan. Kebetulan waktu itu saya lagi sibuk, jadi sang istri yang menangani. Nah, kebetulan di hari ini hari yang ke-8. Alhamdulillah, kata istri persalinannya lancar katanya. Cuman sang istri berhubung dia yang menangani kambing lahiran, yang memproses persalinannya, dia juga yang meminta bayaran. Tapi oke lah, itu gampang teman-teman. Kita bahas masalah ini nih, masalah kambing melahirkan. Apa aja sih yang harus kita siapkan pasca kambing itu melahirkan? Yang pertama kita lihat dari fisik, terus kita lihat dari cempeknya juga. Nah, kata istri itu selang cempek melahirkan, selang 3 jam kemudian dia baru menyusui susu pertama alias kolostrum. Nah, itu wajib yang kita harus ketahui teman-teman. Ketika kambing melahirkan itu wajib cempek itu harus menyusui susu pertama, itu harus wajib kena kolostrum itu. Nah, untuk selanjutnya, jikalau kambing sehat, jikalau cempek pun sehat, kita lihat dari segi makan si kambing kita. Kita lihat kambingnya makannya mau enggak, rakus enggak, terus kondisi tubuhnya fit enggak, ataupun cempeknya, begitupun cempeknya maksud saya. Oke, setelah kambing melahirkan, kambing makannya pun rakus, mau makan, artinya makan dengan lahap, itu alhamdulillah itu insya Allah sehat. Nah, cuman yang jadi permasalahan ini nih, teman-teman bisa lihat kambing saya ini namanya kambing melahirkan. Ini kalau di bagian vaginanya itu pasti mengeluarkan darah. Nah, kalau manusia itu namanya apa? Darah nifas kali ya. Kalau teman-teman tahu tolong komen, itu darah apa namanya. Nah, biasanya kalau habis melahirkan selang beberapa minggu itu pasti keluar darah kotor itu, keluar darah kotor. Nah, itu yang harus kita waspadai. Maksudnya ketika darah kotor itu keluar, darah itu kan berbau amis. Nah, itu yang memancing lalat penghisap darah, biasanya begitu tuh. Lalat penghisap darah bisa hinggap di kemaluan kambing, ataupun bagian anus kambing, ataupun ekor. Biasanya yang sering di ekor, dia hinggap di ekor, dia makan itu darah kotor. Nah, nanti kalau udah memakan darah kotor itu biasanya suka ada luka. Kalau udah ada luka pasti ada darah, kalau ada darah ada luka pasti ada bakteri. Nah, ini nih, jangan sampai itu luka itu bisa berinfeksi fatal kepada kambing kita. Makanya saya sarankan pantau terus ketika kambing indukan itu sedang melahirkan, 3 hari lalu kita bersihkan. Biasanya 3 hari itu suka kenceng gitu darah kotornya itu. Nah, kita rajin-rajin deh membersihkan darah kotor itu. Itu yang kita harus waspadai, supaya lalat penghisap darah itu tidak hinggap di kambing kita. Nah, selanjutnya, jikalau kambing susunya kurang melimpah, kita bisa, kalau kita teliti ya, kita amati kambing itu susunya bagus apa enggak buat si cempek. Jikalau kurang bagus, apa aja sih langkah-langkahnya, ntar saya bahas di video selanjutnya. Ini jikalau susu putingnya ini kurang ya teman-teman, maksudnya susunya kurang, itu biasanya mempengaruhi besar pada cempek. Nah, supaya cempek itu tidak kekurangan air susu, nah, gimana sih caranya supaya air susunya itu melimpah. Tapi untuk penanganan pertama, saya biasanya saya injak antibiotik
terus yang kedua saya injak vitamin. Nah, yang ketiga saya cokokkan obat cacing. Nah, obat cacing ini penting ya teman-teman, supaya biasanya indukan yang cacingan itu biasanya bakteri-bakterinya masuk ke air susu, terus disusuin sama si cempe. Bisa jadi cempe kita juga ikut cacingan. Maka dari itu kita pencegahannya ketika induk melahirkan, saya lihat ketika indukannya melahirkan terus normal semua, maksudnya sehat semua, saya tetap kasih vitamin, antibiotik sama obat cacing. Gunanya itu seperti tadi itu, supaya mendongkrak air susu, terus yang kedua supaya cepat pemulihan induk si induk kambing. Nah, yang ketiga supaya cempe tidak terkena cacing atau indukannya pun juga tidak terkena cacing. Oke teman-teman, saya sekarang langsung aja mau review cara menyuntik kambing yang baru saja melahirkan. Ini bukan baru ya, sebenarnya bukan baru, ini udah lama. Berhubung saya sibuk jadi saya nggak sempat gitu ya. Berhubung sekarang ini sempat, saya bikin video terus saya langsung tangani. Oke, daripada kambing kekurangan vitamin. Nah, jadi saya berpikir ya itu tadi saya injak vitamin. Oke, langsung saja kita injak vitaminnya teman-teman. Ini vitaminnya saya kasih lihat. Pertama saya mau kasih obat cacing dulu. Saya cokokkan ke kambing ke indukan kambing saya ini obat cacing. Ini saya kasih 3 mili ya teman-teman, 3 mili. Ini saya cokokkan dulu. Obat cacing itu agak panas, jadi efeknya agak kayak gitu. Sebenarnya itu tadi tuh agak gagal sebenarnya, cuman ya udah, ini yang dikeluarin juga enggak banyak, jadi insya Allah enggak pengaruh banyak. Nah, lanjut yang kedua saya suntik vitamin B kompleks. Oke. Ini vitamin B kompleks saya kasih vitamin B kompleks ukuran saya kasih vitamin B kompleks ukurannya 2,5 mili. 2,5 mili. Ya, tergantung berat badan sih teman-teman. Cuman ini kan agak kurus tuh, makanya saya dosisnya pun agak sedikit. Sulit juga ya kalau kambingnya duduk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah masuk. Nah, yang kedua saya injek antibiotik supaya itu tadi kotoran cepat keluar, terus tidak ada infeksi, tidak menyebabkan demam atau segala macamnya. Ini obat antibiotiknya teman-teman. Oke. Ini obatnya agak kental teman-teman, jadi harus tarik dorong agak kental. Ukurannya saya pakai 2 mili.
Teman-teman, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah udah kelar, tinggal ini kita cuci supaya lalat penghisap darah atau bahasa di daerah saya namanya pitak atau pitak enggak menyerang. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, ini yang poin penting teman-teman, khusus untuk kambing menyusui, masalah pakannya pun kayak kayak hijauan dari proteinnya pun, kalaupun itu terpenuhi, insya Allah air susunya pun banyak melimpah. Jadi saya sarankan harus ekstra untuk masalah penanganan kambing yang baru lahir atau yang lagi hamil. Untuk masalah cara menginjeksi kambing itu saya udah bikin videonya, kalian teman-teman bisa roll di beranda saya. Nah, itu ada tuh cara menginjeksi kambing yang baik dan benar. Itu tadi saya menginjeksi kambingnya di tempat yang berbeda, dengan jarum suntik yang berbeda, supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan dari saya mohon kepada teman-teman supaya memberi masukan di kolom komentar. Soalnya jika tidak ada yang mensupport saya kurang bersemangat. Jadi saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen, share. Teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.